Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan saya Ina Aryani dari SMP YPPSB. Kali ini kita akan belajar tentang pelaku ekonomi dalam perekonomian. Berdasarkan judulnya, yaitu tentang pelaku ekonomi dalam perekonomian, maka hari ini kita akan membahas tentang orang-orang atau pihak-pihak atau kelompok-kelompok yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi. Harapannya, setelah mempelajari materi ini nanti, kalian mampu menyebutkan pengertian pelaku ekonomi, kemudian kalian juga mampu menyebutkan macam-macam pelaku ekonomi, dan kalian juga mampu menjelaskan kembali peranan pelaku ekonomi. Oke, langsung saja kita akan membahas pelaku ekonomi dalam perekonomian. Anak-anak, tentunya kalian masih ingat pelajaran kelas 7 tentang kegiatan ekonomi. Ada 3 kegiatan ekonomi, yaitu produksi, konsumsi, dan distribusi. Nah, dari kegiatan ekonomi tadi, terdapat orang-orang atau lembaga-lembaga yang menjalankan kegiatan ekonomi, yang disebut dengan pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi sendiri terbagi menjadi 4, yaitu pelaku ekonomi rumah tangga keluarga atau konsumen, pelaku ekonomi rumah tangga perusahaan atau produsen, pelaku ekonomi rumah tangga pemerintah, dan pelaku ekonomi rumah tangga luar negeri. Mari kita bahas satu persatu tentang macam-macam pelaku ekonomi. Oke, kita akan mulai dengan pelaku ekonomi rumah tangga keluarga atau konsumen. Pelaku ekonomi rumah tangga keluarga merupakan kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi barang dan atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang dihasilkan oleh rumah tangga perusahaan. Lalu apa peranan pelaku ekonomi rumah tangga keluarga? Peranan rumah tangga keluarga antara lain sebagai konsumen, sebagai penyedia faktor produksi, dan sebagai pembayar pajak kepada pemerintah. Sebagai konsumen ditunjukkan dengan membeli dan mengonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan perusahaan. Sebagai penyedia faktor produksi alam ditunjukkan dengan cara menyewakan lahan atau menyediakan bahan baku kepada rumah tangga perusahaan. Yang kedua, sebagai penyedia faktor produksi modal, ditunjukkan dengan cara menabung di bank yang akan disalurkan sebagai modal usaha bagi rumah tangga perusahaan. Berikutnya, sebagai penyedia faktor produksi tenaga kerja. Rumah tangga keluarga merupakan pemasok utama tenaga kerja bagi rumah tangga perusahaan. Anggota keluarga merupakan sumber tenaga kerja bagi perusahaan. Dan terakhir, sebagai penyedia faktor produksi kewirausahaan, ditunjukkan dengan membangun usaha yang mampu mengelola faktor produksi alam, modal, dan tenaga kerja. Dari kegiatan sebagai penyedia faktor produksi tersebut, rumah tangga keluarga memperoleh sewa karena menyewakan lahan atau gedung, upah karena bekerja di perusahaan, bunga karena meminjamkan modal usaha bagi perusahaan, laba atau keuntungan karena mampu mengelola faktor produksi. Dan terakhir, sebagai pembayar pajak kepada pemerintah, rumah tangga keluarga diwajibkan membayar pajak kepada pemerintah atas penghasilan atau balas jasa yang diperoleh. Pajak yang diterima akan digunakan untuk pembangunan nasional. Lalu bagaimana dengan peranan rumah tangga perusahaan? Rumah tangga perusahaan merupakan pelaku ekonomi yang menyediakan barang dan atau jasa bagi konsumen. Rumah tangga perusahaan dapat dikelompokkan menjadi badan usaha milik negara atau BUMN. Contohnya seperti Telkom, PLN, BRI, dan Garuda Indonesia. Kemudian ada badan usaha milik swasta atau BUMS. Contohnya seperti PT KPC, RCTI, PAMA, dan Indomaret. Kemudian ada koperasi, contohnya seperti K2PS dan K3PC. Sementara itu, peranan rumah tangga perusahaan atau produsen antara lain sebagai produsen atau penghasil barang, sebagai pengguna faktor produksi, sebagai agen pembangunan, sebagai distributor atau penyalur barang atau jasa, serta menambah pendapatan negara dari sektor pajak. Baik, kita bahas
perusahaan sebagai produsen. Sebagai produsen, rumah tangga perusahaan menghasilkan barang dan jasa sesuai dengan bidang usahanya. Perusahaan sebagai pengguna faktor produksi. Dalam menghasilkan barang dan jasa, rumah tangga perusahaan membutuhkan faktor produksi yang disediakan oleh rumah tangga konsumen, seperti modal, tenaga kerja, dan lahan, serta kewirausahaan untuk mengelolanya. Berikutnya, perusahaan sebagai agen pembangunan. Maksudnya, rumah tangga perusahaan membantu pemerintah dalam kegiatan pembangunan dengan cara memberikan kesejahteraan pada karyawan, dengan memberikan upah sesuai UMR, menjamin keselamatan tenaga kerja, dan menjamin hari tua karyawan. Perusahaan sebagai penyalur barang atau jasa, atau distributor. Peran ini ditunjukkan dengan menjadi mata rantai penyaluran barang dalam rangka melayani konsumen, agar barang yang dibutuhkan sampai pada konsumen. Perusahaan sebagai penambah pendapatan negara dari pajak. Pemungutan pajak oleh pemerintah ditujukan untuk menambah penerimaan negara guna membiayai pembangunan negara. Lalu, apa saja peranan rumah tangga pemerintah? Peran rumah tangga pemerintah antara lain sebagai regulator atau pengatur kegiatan ekonomi dengan cara membuat peraturan atau undang-undang untuk mengatur kegiatan ekonomi, sebagai konsumen, sebagai distributor, dan sebagai produsen. Lalu bagaimana dengan peranan rumah tangga luar negeri? Peranan rumah tangga luar negeri antara lain sebagai konsumen, sebagai produsen, sebagai investor, sebagai sumber pertukaran tenaga kerja, sebagai pemberi pinjaman luar negeri, dan sebagai pemberi bantuan luar negeri. Oke anak-anak, demikian ini tadi pembahasan kita tentang pelaku ekonomi dalam perekonomian. Dalam pembahasan tadi, kita bisa ambil kesimpulan bahwa pelaku ekonomi adalah orang-orang atau lembaga-lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi. Dan terdapat 4 macam pelaku ekonomi, yaitu pelaku ekonomi rumah tangga keluarga, pelaku ekonomi rumah tangga perusahaan, pelaku ekonomi rumah tangga pemerintah, serta pelaku ekonomi rumah tangga luar negeri, beserta peranan-peranannya masing-masing. Sekian dulu materi kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.